Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbiatul Edrian, nomor BP 20101152610573. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas indeks sekuensial untuk memenuhi tugas pertemuan 11 yang telah diberikan oleh Bapak Adi Saputra Eskomemkon. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan langsung saja masuk ke dalam materi. Indeks sequential file. Indeks sequential file merupakan berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial atau berurutan maupun secara direct atau langsung atau kombinasi dari keduanya. Dan juga bisa diartikan bahwa berkas indeks sekuensial ini merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Organisasi berkas ini mirip dengan organisasi berkas sekuensial di mana setiap rekaman disusun secara beruntun di dalam file. Hanya saja, ada tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu kunci rekaman di dalam file. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengorganisasi kumpulan record-record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai kunci adalah organisasi berkas indeks sekuensial. Jadi, berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Jenis akses berkas indeks sekuensial. Jenis akses dalam indeks sekuensial terdapat dua, yaitu satu, akses sekuensial, yang merupakan suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record di depannya. Contohnya pada magnetic type. Yang selanjutnya adalah akses direct, merupakan suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Contohnya magnetic disk. Selanjutnya jenis proses berkas indeks sekuensial. Pertama, batch. Batch merupakan proses pengolahan data dengan menghimpunnya terlebih dahulu, kemudian mengatur dan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang disebut batch, atau bisa diartikan suatu proses yang dilakukan secara grup dan kelompok. Contohnya, file ada kalau didukung file lain, file nilai, ada dosen, mahasiswa, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah interaktif. Mengelola data dengan saling berhubungan atau berkaitan secara langsung yang dilakukan secara suatu peristiwa, yaitu record remi record. Contohnya, mencari IPK mahasiswa yang lebih dari 3. Selanjutnya, struktur berkas indeks sekuensial. Pertama, indeks atau binary search. Selanjutnya, data sekuensial. Indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Sedangkan datanya digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record. Keunggulan dalam penerapan indeks sekuensial file. Ada 6 hal yang akan saya sampaikan berikut. 1. Bentuk file yang paling banyak dipakai. 2. Dipakai bila file ingin selalu dalam kondisi up to date. Sebuah record dapat dimasukkan atau ditambah atau direlief secara langsung melalui indeksnya. 4. Sangat sesuai untuk proses secara online. 5. Bisa juga diakses secara sekuensial. 6. Mempunyai semua keunggulan dari sekuensial file. Kelemahan indeks sekuensial file yaitu 1. Search atau pencarian hanya bisa melalui sebuah key saja, yaitu key yang mengurutkan file performance. Selanjutnya diperlukan perubahan data. Maka seluruh record yang tersimpan di dalam master file ini harus semuanya diproses terlebih dahulu. 3.
data yang tersimpan harus sudah urut. 4. Posisi data yang tersimpan sangat sulit untuk up to date sebab master file hanya bisa berubah dalam proses saat proses selesai dilakukan. Yang terakhir, tidak bisa dilakukan secara langsung. Tahapan dalam organisasi berkas secara sekuensial. Pertama, proses pengumpulan data. Proses di mana data yang akan dikumpulkan secara berurut berdasarkan klasifikasi yang membedakannya. Pada tahapan pengumpulan data ini, semua data akan diurutkan secara bertahap dan terorganisir dengan baik. 2. Pemasukan data atau input data. Pada tahap ini, data-data yang telah dibedakan dikumpulkan tersebut secara permanen dimasukkan atau diinputkan ke dalam suatu device penyimpanan. Device atau media penyimpanan ini dapat berupa memori atau media penyimpanan lainnya. Selanjutnya, proses pengeditan data. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan dalam proses secara sekuensial adalah mengedit data. Setelah data dikumpulkan dan proses input data juga telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah editing. Dan tahap ini, data yang telah diinput akan ditambah atau diedit. Penyortiran data yang telah diedit. Tahap terakhir dalam tahap sekuensial ini adalah penyortiran. Setelah user melakukan pengeditan pada data-data yang ada, maka selanjutnya data yang telah diedit tersebut akan disortir. Implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Ada dua pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dasar berkas indeks sekuensial. 1. Block indeks dan data atau dinamik. 2. Primer dan overflow data area atau static. Kedua pendekatan tersebut menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing menempati berkas yang terpisah. Alasannya, karena kedua pendekatan tersebut menggunakan bagian indeks dan bagian data, di mana masing-masing menempati file yang terpisah, karena diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Masing-masing file tersebut harus menempati pada penyimpanan yang bersifat direct access, storage device atau DASD. Blok indeks dan data atau dinamik. Pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi record. Untuk cara pertama, kita menyusun data dengan lebih memperhatikan ke data yang bersifat logik, bukan fisik. Jadi, data dan indeks diorganisasikan ke dalam blok-blok. Blok-blok indeks diorganisasikan secara sekuensial dan bertingkat-tingkat. Misalnya, setiap blok hanya berisi 4 record, indeks yang berisi key file, dan pointer. Setiap tingkatan akan menunjuk ke blok data. Misal setiap blok hanya berisi 1 record data. Di tingkatan selanjutnya dan seterusnya menuju ke blok data yang akan mendapatkan record yang dicari secara direct. Bila dilakukan penyisipan data dan blok tertentu atau tempat data baru itu sudah penuh, maka akan dilakukan reorganisasi blok dengan membentuk blok baru. Tentu, mungkin saja perubahan ini akan berdampak pada isi blok indeksnya. Bila dilakukan penyisipan data dan track tertentu sudah penuh, maka akan dilakukan reorganisasi track dengan membentuk track yang baru. Tentu, track yang baru itu di luar prime data filenya, yaitu overflow data areanya. 2. Prime dan overflow data area atau static. Pendekatan lain untuk
mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik hardware atau fisik dari media penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik, dari mana key indeksnya ada beberapa tingkat, misalnya tingkat silinder index dan tingkat track index. Berkas datanya secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu prime area dan overflow area. Mungkin hanya sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.